Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdullah Basalama. Hari ini teman-teman aku mau nge-review ya salah satu rumah kos ya. Biasanya aku nge-review rumah, kali ini agak berbeda. Ini adalah rumah kos. Nah, untuk spesifikasinya seperti apa, terus luasnya seperti apa, nanti kita akan ngobrol bareng sama tim marketingnya daripada developernya. Biar nggak terlalu lama, coba kita masuk, kita review dalamnya. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini kemarin yang saya udah janjian Oh ini. iya, yang dari itu ya. Oke, mau review rumah kos. Ya. Halo Mas, Perkenalan dulu. Nah, kalau boleh tahu ini saya Rahma, namanya Mbak Rahma. Nah, ini Mbak Rahma ini sebagai marketing di sini. marketing ya. Ini Iya. kalau boleh tahu developernya siapa ya kalau boleh tahu? Kami dari PT Tomoland. Ini produk contoh rumah kos dari PT Tomoland. Oh, oke. Kalau boleh kita masuk, kita review ke dalam. Silakan. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu Mbak ya. Iya. Ini kalau boleh tahu luasan daripada unitnya ini berapa? Luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa? Iya. Kalau ini luas tanah 104, kebetulan pojok. Nah, kalau luas bangunan 120. Kayaknya aku lihat tadi di brosurnya itu ada beberapa tipe ya. Iya. Ada yang berapa kamar gitu ya. Oh iya. Yang terbaru tuh. Betul. Kita ada beberapa contoh tipe rumah kos. Kebetulan salah satunya adalah ini. Nah, kalau untuk tipe-tipe atau klasternya ada beberapa, mulai 6 kamar tidur, 7 kamar tidur, 8 kamar tidur, sampai 18 kamar tidur. Sampai 18 Iya. kamar tidur ya. Iya. Kalau yang contohnya ini ada berapa ya kamar? Kalau ini contohnya kebetulan yang akan kita review yang 8, Mas. Yang 8 kamar Iya. ya. Ini Iya. udah termasuk kamar mandi dalam ya? Kamar mandi dalam semua. Jadi karena konsepnya kita rumah kos eksklusif, salah satunya adalah memang kamar mandinya yang di dalam. Oke. Nah, ini teman-teman, di Malang ini memang salah satu yang menarik adalah memang banyak pendatang baru ya Mbak ya, terutama mahasiswa di luar Jabodetabek itu banyak. Ini terbukti ya, Brawijaya itu menempati posisi pertama ya. Jadi Brawijaya tahun ini itu paling banyak mahasiswanya, mungkin sekitar 50.000 yang daftar. Lebih. Bayangin, jadi antara yang masuk sama yang keluar tuh nggak imbang. Betul. Jadi rumah kos ini jadi salah satu Demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi ya, investasi. Iya, betul Nah, Mas. ya, kalau penasaran teman-teman, show unitnya dalamnya kayak gimana, coba kita kalau boleh masuk ke dalam. Boleh? Monggo. Mari Mas. Yuk, kita masuk. Kita masuk ke dalam. Iya. Nah, ini untuk ruangannya ya. Ini kayaknya nyaman banget ya Mbak. Kalau Iya dilihat-lihat. dong. Iya. Nah, ini di lantai 1 ini ada berapa kamar ya Kak? Lantai 1 ada 4. Kemudian karena ini 2 lantai, yang lantai 2 juga 4. Oh, jadi totalnya 8 ya? 8. Ini ada koridornya, ini kayaknya lebarnya tadi udah sempet aku ukur ya teman-teman, ini sekitar 1 meter lebih sedikit. Jadi kalau untuk jalan sih nyaman-nyaman aja. Nah, kalau di lantai 1 ini ada pantry-nya ya yang kita Ada pantry-nya Mas. Jadi mungkin boleh kita jalan? Boleh, silakan. Ya, jalan dulu. Iya, ini pantry-nya. Pantry-nya. Iya. Kebetulan nih ya bekasnya ini ya masih baru-baru kayak Ariston gitu ya. Iya. Nggak apa-apa lah, kita munculin aja dalamnya. Iya. Kalau Nah, contoh untuk kamarnya, Untuk ini termasuk nggak Mbak ya kulkas ini kalau pembelian unitnya? enggak Oh, termasuk. kulkas nggak masuk teman-teman. Coba Iya. kita kalau masuk ke kamarnya ya. Iya. Boleh dilihat ya? Silakan. Nah, silakan Mas. Kita izin. Iya. Nah, kita masuk ya teman-teman. Ini satu kamarnya. Nah, ini tampilan kamarnya teman-teman. Kebetulan ini nanti spring bednya udah termasuk ya? Sudah termasuk. Spring bednya udah termasuk. Sudah termasuk. Bantal gulingnya udah termasuk. Terus ini di dalamnya ini Ada TV, terus AC, lemari, meja belajar sedikit ya. Iya. Ya cukup lah ya buat Iya. anak-anak itu. Iya. Kalau satu kamar sih ini masuk kategori nyaman. Terus kamar mandi dalam ya? kamar mandi dalam. Udah ada kamar mandi dalamnya. Coba kita masuk. teman-teman. Silakan. Nah, ini tampilan kamar mandi dalamnya. Ya, menurut aku sih nyaman ya. Nyaman, sangat nyaman di sini Mas. Oke. Nah, ini kalau ngomongin sewa nih Mbak, sewanya ini berapa ya kira-kira? Kalau dengan fasilitas seperti ini tuh sewanya Iya. berapa Mbak? Sewanya di sini per bulannya mulai 1,1, 1,2 tergantung nanti masing-masing pemilik ya. Jadi minimal kalau standar di kami harganya sekian.
Oke. Seperti Jadi tadi. sewanya sekitar 1 sampai 1,2. Bisa di up sampai 1,5 nggak? Bisa, kalau misalnya ada tambahan water heater itu bisa sampai 1,5 di Oh, sini. bisa sampai Iya. 1,5. Kalau Iya. ada water heaternya. Kalau ya? ada water heater, kebetulan karena memang seperti tadi yang saya sebutkan bahwa kita rumah kos eksklusif dengan lokasi yang strategis. Jadi selain ada AC dan kamar mandi dalam, memang sewanya di sini standarnya 1,2 minimal ya Mas. Minimal ya. Iya. Minimal. Jadi kalau 1,2 itu kisarannya kurang lebih kalau 8 kamar 1 bulannya mungkin sekitar 10 ya Iya. pendapatan itu ya. Iya lebih. Nah itu Iya. oke. Selanjutnya coba kita kalau boleh coba pengen tahu di lantai 2-nya. Boleh. Kita naik ke lantai 2. Iya. Nah ini tangganya ya, lebarnya ya Standar, lumayan ya, standar iya, lah ya. sesuai dengan. Nih. Oke teman-teman, kita naik ya kali ini ke lantai 2. Ya. Hampir sama tampilannya ya, ada koridor. Betul. Tapi di lantai 2 ini yang tadinya area pantry ya, Iya. kalau nggak salah ini area pantry, jadi kayak ruang bersama. Betul, ruang bersama, ruang bebas gitu Ruang ya. bebas lah ya. Ruang istilahnya. belajar, ruang Bisa makan pakai bersama, ruang makan. apapun itu. Mungkin nanti kalau mau musola juga bisa. Bisa. Nah ini untuk di lantai 2 ada ruangan sedikit ya di belakang. Iya, ruangan sedikit. Nah, kelebihan aja sih Mas ini bisa untuk ruangan apa saja ini. Oke, ini Nyantai, duduk ada ruang santai. belakang. Kayaknya ini akses untuk maintenance untuk tandon ya. Iya, tandon. Atas ya? Tandon. Ini kayaknya tandon. Jadi airnya sendiri ini pakai sumur atau PDAM? Artesis. Pakai Artesis. sumur artesis kita. Nanti kita coba cek ya teman-teman kualitas daripada bangunannya, termasuk airnya apakah kencang apa enggak. Nah ini kita diajak ke balkon dulu sama mbaknya. Ya kita ke balkon. Oke. Ini balkonnya. Nah, Oke, ini di area balkonnya. Ini bisa dipakai untuk duduk-duduk, bisa lah ya di sini bisa ya. santai, Bisa rame-rame. santai. Sore hari kan nyaman Mas di sini. Nyaman Apalagi lah kalau ya. misalnya malam hari lihat lampu-lampu, terus kemudian lihat pemandangan. Kita lihat Kota Batu di sana, ada Gunung Panderman. Nah, Oh, ada itu gunung nyaman. ya, kelihatan. Jadi kalau dari sini teman-teman di lantai 2 ini ada nanti mungkin ditampilin ya, ada kelihatan gunungnya. Jadi nyaman sih menurut aku ini nyaman. Terus nih kayak ada pasangan keramik ya, granit ya ini ya. Granit. Granit, jadi cantik nggak polos lah ya istilahnya ya. Terus buat duduk-duduk. Spesifikasinya juga premium kita Mas pakainya. Oh premium, oke. Iya. Jadi spesifikasinya cukup premium teman-teman. Nah ini kalau mahasiswanya kayak bosen gitu di kamar, Yeah. bisa lah ya belajar-belajar di sini. Gitu. Bisa. Memang ini gunanya memang untuk itu Mas. Nah nanti kalau yang minat beli mungkin bisa dikasih kayak meja, terus Oh, iya. kursi gitu. Jadi kalau malam dia lebih nyaman ya. Iya benar. Apalagi Malang ini kan terkenal dingin ya, udaranya dingin sejuk benar. gitu. Dingin. Ya mungkin itu sih untuk sekilas reviewnya ya teman-teman. Jadi menurut aku sih fasilitasnya cukup oke ya, lengkap teman-teman. Kayak udah kamar mandi dalam, apalagi udah ada AC-nya. Walaupun Malang ini dingin, tapi ya ada aja yang kalau malam kayak merasa kalau nggak tidur nggak pakai AC nggak nyaman. Terus juga udah ada water heaternya. Apalagi Malang kalau pagi mahasiswa baru bangun, jadwal kuliahnya pagi dingin. Kalau pakai air panas kan enak gitu. Iya, ada air panasnya kebetulan. Oke, Mbak Rama nih, terima kasih. Coba Sama-sama. saya sendiri mau nge-review untuk ininya apa namanya? Kualitas daripada bangunannya. Iya. Oke teman-teman, ini lanjut ya. Aku bahas secara quality daripada rumah kos ini teman-teman satu persatu. Yang pertama aku mau bahas tentang quality daripada pekerjaan dindingnya. Menurut aku pekerjaan dindingnya rapi mereka. Ya, plesteran acianya menurut aku halus. Cuma pelampirannya walaupun ada sedikit retak-retak masih bisa diperbaiki buat aku. Karena ini bangunan udah beroperasi ya ada sedikit-sedikit wajar ya. Tapi maksudnya ketegangan lurusnya daripada pekerjaan dindingnya ini rapi. Yang kedua mungkin pekerjaan pemasangan keramiknya ya. Keramiknya 60-60 menurut aku juga rapi pemasangannya walaupun standar ya. Is model-model rumah-rumah sekarang keramiknya model-model ini.
Lanjut lagi kita mau bahas plafon ya. Plafonnya ini menurut aku juga kerjaan mereka rapi, terus di pojok-pojokannya ada wall angle-nya jadi rapi. Lanjut mungkin ini railing ya. Railingnya juga bagus teman-teman. Pengecatannya dia juga buat aku sih pengecatannya rapi ya, walaupun ini standar ya, putih, warna putih. Mungkin kalau dikasih kaca mungkin lebih cantik lagi ya, tapi menurut aku ini udah standar. Untuk pintunya mereka solid. Sebenarnya di sini ada 2 contoh ya, mau pakai yang sliding ada 1 contoh, yang ini bukaan. Ini dia pakai solid, terus kusennya dia pakai alumini, jadi daunnya dia pakai solid, kayu solid. Pak, lanjut lagi kita bahas airnya ya. Airnya kita mau bahas teman-teman. Nah ini untuk airnya kenceng enggaknya kita coba ya. Nah ini kenceng banget ya airnya teman-teman, kenceng banget. Menurut aku sih secara menyeluruh ya kualitasnya oke. Airnya juga kenceng. Tiap kamar juga udah ada token listriknya. Jadi untuk token utamanya cuma area koridor, cuma lampu depan dan lain-lain itu untuk area koridornya. Tiap kamarnya juga lengkap ya, udah ada AC, water heater, terus kamar mandi dalam ada water heaternya sama TV. Menurut aku teman-teman secara keseluruhan kualitas daripada rumah kos ini jadi mungkin bagus ya, jadi salah satu yang terbaik. Mungkin itu sedikit daripada review daripada quality rumah kos ini teman-teman. Halo, gimana Mas Abbas setelah melihat atau survei lokasi? Ya kalau saya pribadi nih Mbak ya, kalau melihat dengan fasilitas yang ada, terus udah lengkap ya, udah termasuk kamar mandi dalam. Saya sih kalau balik jadi mahasiswa lagi, itu mau tinggal di sini. Gitu ya. Udah nggak perlu repot-repot bawa lemari, bawa spray, ini udah lengkap buat saya. Ya. Jadi nyaman. Nah ini Mbak Rahma, kalau boleh tahu ini kan investasi ya, jatuhnya investasi ya. Betul. Ini kalau orang mau investasi, itu manajemennya apa dibantu ngelola atau gimana? Ya, kita ada menawarkan untuk manajemen sewa kelola yang nanti dikelola tentu saja dengan manajemen. Jadi pemilik tinggal duduk manis, nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Udah terima beres lah ya. Sudah terima beres. Sampai mahasiswanya pun dicariin. Sampai anak kos untuk mahasiswanya pun juga kita yang nyariin. Oh, jadi enaknya seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya udah disiapin, udah bangunannya udah lengkap, udah siap, terus sampai manajemennya pun udah disediain ya Mbak ya. Iya. Disediain, jadi dicariin, jadi terima beres, passive income lah istilahnya ya. Oke. Nah ini ngomongin kalau boleh tahu nih Mbak, ini developernya dari mana ya kalau boleh tahu ya? Developernya dari Malang saja, namanya PT Tomoland Inti Gajayana Mas. Dari tahun 2009 kita sudah beroperasional di dunia properti. Oke, nanti jadi mungkin aku tulis di bawah ya untuk apa PT-nya ya, maksudnya developernya. Nah ini kantornya di mana kalau boleh? Kantornya ada di Jalan Joyo Agung 3 nomor L9. Nah itu jadi Jalan Joyo Agung teman-teman. Nanti mungkin buat Bapak Ibu yang ingin ya tertarik untuk investasi rumah kos yang aku review ini, teman-teman dapat kontak aja Mbak Rahma, nanti aku minta izin nomornya aku masukin. Boleh. Ya, atau juga bisa kontak aku, nanti kita sama-sama bisa kesini ya, bisa ngelihat bener nggak nih, sesuai nggak sama reviewnya yang ada ini Mbak. Mungkin itu sih Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih Mbak Rahma. Sama-sama, nanti kita akan ketemu lagi buat nge-review projectnya yang lain dari Tomoland dengan senang hati. dengan hati. Oke. Mungkin itu sih teman-teman dari kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Rahma. Saya pamit pulang. Nah teman-teman, gimana nih review kita hari ini rumah kos yang menurut aku sih ini salah satu project yang bagus ya, terutama buat Bapak Ibu yang ingin investasi ya di Kota Malang. Apalagi saat ini kan banyak sekali jenis investasi yang bisa dibilang tuh investasi bodong ya. Jadi hati-hati juga untuk Bapak Ibu yang investasi karena banyaknya saat ini maraknya investasi yang nggak jelas. Lebih baik investasi seperti ini ya, properti terus rumah kos yang menghasilkan income teman-teman. Mungkin itu sedikit dari aku. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman suka, like, komen, dan subscribe dari channel ini. Terus komen aja di bawah apa yang kurang dari
dari channel ini. Terus kalau ada yang mau request ya, request Dev, baik rumah kos, villa ataupun yang ingin direview, teman-teman dapat komen aja di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Abdullah Basalama 08 serta TikTok aku ya, Abbas Property. Di situ nanti ada review singkat daripada unit-unit yang aku review. Mungkin sekian dari aku teman-teman, sampai ketemu di next video. See you.